tahu dulu dari mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Oke, baik Ibu, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini ada dua. Yang pertama itu adalah dengan menonton video pembelajaran, maka peserta didik nantinya dapat menjelaskan keterkaitan antara sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah ada bacaan. Jadi anak-anak itu berdasarkan penekanan yang sudah diberikan ada dua kemampuan, yang membaca tinggi dengan yang sedang, dan dengan bacaan yang sebentar disajikan mereka pun akan mampu menemukan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Terima kasih. Tujuan pembelajarannya ada dua sekali yang berikut. Dari tujuan pembelajaran yang ada, area pengembangan yang hendak dicapainya apa? Adapun area pengembangan yang ingin saya capai itu sebentar adalah bagaimana peserta didik itu mampu menemukan keterkaitan antara sila-sila. Jadi fokusnya adalah bagaimana sikap-sikap yang merupakan penerapan dari sila-sila Pancasila, sehingga pada akhirnya anak-anak dari video, dari bacaan mereka mampu menemukan keterkaitan sila yang tidak mungkin lepas dengan sila-sila lain. Itu yang saya konsentrasi. Terima kasih. Saya sudah tahu area pengembangan yang hendak dicapai sekarang termasuk dari mata pelajaran menjadi observasi kelas dari dulu sebentar, yaitu pendidikan Pancasila. Strategi yang dipersiapkan untuk observasi kelas sebentar. Oke, baik Ibu, terkait dengan strategi yang saya terapkan itu adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan HSI. Jadi saya akan menerapkan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari sebelumnya, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik. Lalu di dalamnya pun saya akan integrasikan dengan kompetensi sosial emosional, sehingga anak-anak tidak hanya belajar tetapi mampu mengikuti proses pembelajaran dengan lebih nyaman, lebih bahagia, tidak merasa tertekan seperti itu. Terima kasih Bu Priska untuk waktunya, sehingga saya sebagai pengajar praktik tahu apa yang menjadi mata pelajaran untuk dijadikan observasi hari ini, yaitu pendidikan Pancasila. Juga tujuan pembelajarannya, area pengembangan yang hendak dicapai, strategi yang dipersiapkan, dan itu yang menjadi fokus penilaian saya sebentar. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan untuk Ibu Priska dalam menjalankan observasi kelas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Teman-teman dan ibu guru sekalian, hadirat kesehatan yang fantastis berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa ini secara katolik dalam nama Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Dalam nama Bapa, Putri Saradiano, Astira, Aprilio, Aurelia Pait, Benedictine Latu, Dionysius Gipo, JPP. Siapa yang rumahnya paling jauh dari sekolah? Oke, Kakak Nando rumahnya mana? Di Baso. Lumayan jauh ya? Lumayan jauh untuk bisa datang di SD Impres Cincala dia. Sudah siap untuk menerima tes? Oh iya, dengan Kakak Fiona. Kakak Fiona di mana? Oh, di Terminal mana? Di Perumnas, di Perumnas. Tapi masih semangat untuk Pancasila. Tentang apa? Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang sebelum kita memulai proses pembelajaran,
tentang keyakinan dan kesepakatan kelas 6A yang sudah kita buat. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa sebutkan tentang kesepakatan kelas yang sudah kalian buat? Harus menjaga kelas supaya tetap bersih. Ada lagi? Oke, Rita. Tertib waktu. Otri. Melaksanakan piket kelas. Oke, berikut. Tertib belajar. Oke, terima kasih. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Nilai kita. Dan apa? Nah, kita sebentar akan mempelajari ada sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran, Ibu minta kita semua harus ada dalam kelas ini secara penuh. Kalau istilah kerennya mindfulness. Apa istilahnya? Mindfulness. Kalau mindfulness itu berarti kita semua sadar saya sepanjang hari ini akan berada di dalam kelas. Nah, saya menceritakan apa perasaan kalian pada pagi hari ini. Oh, Bianca dulu. Bianca rasa senang. Kenapa Bianca rasa senang? Karena bisa belajar dengan teman-teman. Oke, Kakak Nostra senang. Kenapa rasa senang? Bisa bertemu dengan teman-teman. Dapat pelajaran. Oke. Oh, senang. Kenapa rasa senang? Oh, karena tidak terlambat. Oke, Ciko sedih. Kenapa Ciko rasa sedih? Oh, karena tidak bawa kopi dan dasi. Bagaimana teman-teman semua? Semoga dimanapun kalian berada, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video terbaru dari channel Bimbo Online. Anak-anak semua ada panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Nah, siapa di sini? Bagaimana kita akan belajar tentang nilai-nilai dalam Pancasila yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu berdasarkan video. Nah, yang kedua adalah kita di dalam kelompok yang sudah kita bagi. Di kelompok matahari, mereka lebih memilih untuk dibuka di dalam rupa tulisan. Silakan. Di kelompok mawar boleh dalam bentuk gambar, dalam bentuk lagu. Intinya kalian dari bacaan yang diberikan, kalian akan bisa bekerja untuk menentukan apa saja yang jelas. Oh, jadi kalian punya dalam bentuk lagu. Oke. Kita sebutkan nilai-nilai Pancasila. Sila 1 ibadah, sila 2 bersusah, sila 3 mengenal suatu, sila 4 berpendapat, sila 5 bersikap adil. Itulah nilai Pancasila. Oh, melalui lisan. Oke, silakan. Bagaimana menjalankan dari sila keempat dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas. Lokasi dan kelas penerapan dalam sila keempat dari membuat kesepakatan kelas. Oh, membuat kesepakatan kelas. Sekarang dua kelompok lagi. Siapa punya kelompok yang mau berikutnya? Kelompoknya sudah dari yang mau presentasi. Kelompoknya? Telah merangkum semua bacaan ini seperti kelompok sebelah menjadi sebuah lagu. Oh, menjadi sebuah lagu. Oke, silakan.
dan menyelesaikan tugas kelompok. Jadi itu adalah bentuk motivasi yang sangat positif, yang sangat luar biasa. Bahwa itu hal yang perlu kalian tingkatkan. Oke, luar biasa, dan harap anak-anak hebat ini kalian semua bisa terus mengembangkan apa yang kalian sudah miliki. Antara sila yang satu dengan sila yang lain itu saling berhubungan satu sama lain. Kita kasih contoh tadi. Contoh sikap sila yang pertama dari kamu punya lagu. Tadi apa sila yang pertama? Ibadah. Berarti berkaitan dengan ibadah, berdoa. Bagaimana saling menghormati. Siapa saudara? Asraf, kakak Do, agamanya beda, tetapi kita saling menghormati satu sama lain. Itu adalah contoh penerapan sila yang pertama. Oke, sila yang kedua. Nating, apa contoh sikap sila yang kedua tadi? Saling menghormati. Berarti ketika ada orang lain berbicara, kita bisa saling menghormati. Itu adalah contoh sikap dari sila yang kedua. Sekarang coba Kakak Satria, apa contoh sikap sila yang ketiga? Apa contoh sikap sila yang ketiga? Berperilaku baik terhadap orang lain. Luar biasa. Oke, sekarang yang berikut, Ciko, menerapkan contoh sila yang keempat. Tadi apa lagi? Apa tadi contoh sila yang keempat? Kelima, contohnya apa contoh? Oh, oke, kakak siapa? Menteri? Apa sila yang kelima contohnya? Bersikap adil. Tadi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kertas ini. Ibu minta kalian bisa menuliskan, kalau misalnya mau dalam gambar juga boleh, terkait bagaimana perasaan yang kalian alami setelah mengikuti proses pembelajaran. Apakah ada tantangan? Apakah saya sudah merasa puas? Saya merasa masih belum puas? Saya masih harus belajar lagi? Silakan, masing-masing orang akan menuliskan dan pada akhirnya kita akan membacakan. Oke, jadi Saya senang dan puas karena bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Selama ini saya merasa susah membedakan penamalan Pancasila, ternyata mudah jika menggunakan metode dengan menyanyi. Tapi bisa terrealisasikan buat Jadi, apa tadi? Mungkin di dalam proses pembelajaran tidak terlibat secara aktif, tetapi teman-teman yang lain hampir semuanya sudah bisa membedakan terkait dengan nilai-nilai dari sila Pancasila. Jadi diharapkan apa yang telah kalian pelajari hari ini bisa kedepannya kalian menggunakan. Jadi kertas warna-warni itu bukan untuk bermain, itu untuk mencerminkan bahwa kita itu beraneka ragam, tetapi kita akan selalu saling menghargai satu sama lain. Oke, di akhir kegiatan kita hari ini, Ibu minta Satria pimpin kita dalam doa. Berdiri semua. Ibu Priska atas kegiatan dalam observasi kelas tadi. Kira-kira bagaimana menurut Priska? Ibu Priska berkaitan dengan apa yang sudah Priska lakukan dalam kegiatan observasi kelas. Baik, terima kasih.
kasih Bu Leni. Jadi ada pun beberapa catatan refleksi dari saya pribadi setelah saya melakukan proses pembelajaran. Yang pertama, pada saat saya melakukan proses pembelajaran, saya sudah mampu untuk menciptakan lingkungan kelas yang mana saya memfasilitasi murid secara nyaman. Hal ini tadi Bu Leni bisa saya buat di dalam bagaimana murid nyaman di dalam proses pembelajaran. Saya menggunakan komunikasi yang positif, mereka pun mampu menerapkan penerapan disiplin positif, lalu bagaimana saya memberikan motivasi terkait dengan proses pembelajaran. Yang kedua, topik refleksi saya itu adalah bagaimana saya melakukan proses belajar mengajar dengan efektif. Saya mengikuti prosedurnya dari membuka proses pembelajaran, lalu apa yang sudah saya tuangkan di dalam modul ajar, keterkaitan antara sosial emosional sudah saya munculkan di dalam aktivitas pembelajaran, lalu saya mendampingi para murid. Saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan saya mampu menutup proses pembelajarannya juga dengan baik. Lalu topik yang ketiga yang saya refleksikan itu adalah saya melakukan asesmen dan proses umpan balik. Saya meminta anak-anak memberikan umpan balik terkait dengan proses pembelajaran yang mereka lakukan, lalu asesmen formatif dan asesmen yang lebih saya tekankan itu adalah formatif di dalam proses pembelajaran seperti ini. Dengan sadar Ibu tunjukkan bahwa apa yang menjadi atau apa yang dilakukan oleh pusat observasi tadi diingat kembali saat refleksi ini, kegiatan refleksi ini. Topik percakapannya dari apa, urutannya apa, terus dan catatannya juga dari apa saya sudah dengar. Karena itu juga menjadi catatan saya. Oke, baik, terima kasih Ibu Priska. Nah, apa rencana tindak lanjut dari pasca kegiatan observasi ini? Baik, terima kasih banyak Bu Leni, bahwa ada pun rencana tindak lanjut yang akan saya buat adalah saya akan tetap menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta mengintegrasikannya dengan keterampilan sosial emosional. Karena dari proses yang sudah saya lakukan itu tadi, bagaimana hal positif banyak yang saya dapatkan. Anak-anak tidak gugup dalam berbicara, mereka nyaman dalam proses pembelajaran, lalu ekspresinya mereka seperti apa, mereka mampu menuangkan perasaan yang mereka alami, sehingga umpan balik yang diberikan itu sangat gampang, tidak harus dibimbing, tetapi karena mereka nyaman, mereka bahagia, mereka mampu mendengarkan pendapat, memberikan apresiasi, sehingga saya akan tetap tidak lanjutkan dalam keseharian seperti itu. Terima kasih Bu Priska atas waktunya untuk bisa merefleksikan dari kegiatan observasi kelas hari ini tadi, juga apa rencana tindak lanjut untuk hari-hari selanjutnya dari kegiatan observasi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak.